Konyol kita berbangsa dan bernegara. Konyol betul demokrasi ini. Apapun Anda sebut demokrasi itu, konyol betul. Jangan lupa, dari asalnya DPR dirancang untuk dua hal. Atau satu hal fundamental yang beresensi, yang tadi dibilang bahwa mengaspirasikan. Tidak. DPR dari awal, dari Romawi kuno, dari Inggris kuno, dirancang untuk memastikan penegakan hukum raja tidak ngawur, tidak yang lain, apapun alasannya. Sedari Romawi kuno, DPR dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tidak untuk tujuan lain selain untuk mempromosikan keadilan, untuk mengkonsolidasi keadilan, untuk mempromosikan kemanusiaan. Tidak ada lain. Itulah DPR. Bisa nggak Komisi 3 ini kasus gila kayak yang disebut oleh Niko itu tadi? Coba dicek. Yang di Bali itu nggak ada ilmunya itu. Eksekusi tanah dilakukan oleh, yang tadi Niko bilang, oleh polisi. Nggak ada ilmunya itu, nggak ada hukumnya itu. Eksekusi itu dipimpin oleh panitera. Nanti panitera yang meminta aparatur negara, apakah itu polisi atau tentara, ikut mendukung, bukan melaksanakan. Nggak ada ilmunya itu. Dan yang begini ini tidak bisa dibiarkan. Anda bayangkan kalau orang-orang yang berduit saja bisa diperlakukan kayak begitu, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kecil-kecil di kampung-kampung, di lorong-lorong itu? Ada dua hal gitu ya. Dan saya minta maaf sebelumnya gitu ya. Kalau demokrasi bisa membuat mata dan telinga pemerintah plus DPR tajam, peka, relatif semua masalah yang kita bicarakan itu bisa terpantau. Tidak ada cerita penegakan hukum, atau tidak ada cerita penegakan hukum yang tidak berkaitan dengan kepemimpinan. Inti dari penegakan hukum itu soal kepemimpinan, soal leader. Silakan cek sejarah, baik Romawi kuno, Yunani kuno, sejarah awal pemerintahan Islam maupun sejarah kita. Sekali lagi, inti dalam penegakan hukum itu leadership. Leadership. Itulah cerita yang diberikan, sumbangan yang diberikan oleh Romawi kuno, oleh Yunani kuno, oleh Inggris, oleh dunia peradaban Islam. Itulah yang menceritakan kepada kita. Di situ intinya. Di titik itu, saya mesti jujur mengatakan bahwa apa yang digariskan oleh Presiden Prabowo itu beralasan, masuk akal. Negara dibikin untuk melindungi rakyat dan seterusnya yang beliau sampaikan pada pidato pertama beliau di pelantikan ini gitu. Itu benar. Masalahnya adalah seberapa peka, seberapa memadai struktur yang dibangun yang memungkinkan soal-soal seperti mafia tanah di Bali, kasus Peggy, tadi Pak Kakak Rudi bilang kasus Ibu Suryani, Ibu Guru, itu dikenali. Anda bayangkan, konyol kita berbangsa dan bernegara. Konyol betul demokrasi ini, apapun Anda sebut demokrasi itu. Konyol betul. Anda bayangkan, eksekutif gagal atau tidak dapat memotret soal seburuk yang diceritakan oleh Pak Niko Kili-Kili itu tadi. Gagal mengenali kasus seperti yang di Konawe itu. Gagal mengenali seperti kasus Peggy itu. Beberapa hari ini saya melihat ya, dan saya terus terang bilang sama anak saya, ini kali agak bagus ini DPR, Komisi 3 ini agak bagus nih. Karena untuk waktu yang lama kita tidak pernah lagi mendengar ada rapat Komisi 3 dengan aparatur hukum. Dan baru beberapa hari yang lalu, itu 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, ada rapat Komisi 3 dengan 2 Kapolda kalau tidak salah, Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda NTT gitu.
Dan dengan itu ada satu masalah dua masalah teratasi. Anda bayangkan kalau misal saja DPR khususnya Komisi 3 memiliki ketajaman, kepekaan terhadap soal-soal seperti itu, ketajaman mengenal soal-soal seperti itu, dan dibawa ke sini, siapa yang berani bergerak? Karena kita tidak usah terlalu, bukan apa ya, penting memang kita berdiskursus, tetapi sejarah menunjukkan soal fundamental dalam berhukum itu soal leader, soal struktur bernegara, struktur hukum, struktur penegakan hukum. Jangan lupa, dari asalnya DPR dirancang untuk dua hal, atau satu hal fundamental yang beresensi, yang tadi dibilang bahwa mengaspirasikan, tidak. DPR dari awal, dari Romawi kuno, dari Inggris kuno, dirancang untuk memastikan penegakan hukum rakyat tidak ngawur, tidak yang lain, apapun alasannya. Sedari Romawi kuno, DPR dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tidak untuk tujuan lain selain untuk mempromosikan keadilan, untuk mengkonsolidasi keadilan, untuk mempromosikan kemanusiaan. Tidak ada lain. Itulah DPR. Itu sebabnya kita misalnya menemukan, misalnya di Inggris, itu kita temukan apa yang disebut dengan Petition of Right, yang dibikin oleh mantan Hakim Agung, mantan hakim yang kemudian menjadi anggota DPR, yang bernama Sir Edward Coke, yang bikin Petition of Right. DPR House of Commons juga yang bikin apa yang dikenal dengan 1679. Intinya ada dua. Perbaiki saja itu. Produktif saja DPR. Komisi 3 produktif. Pak Nasir dengan Kakak Rudi ini produktif. Relatif 60% sampai 70% masalah yang kita ributin ini itu berkurang. Tidak yang lain. Nah, itu di sisi DPR ya. Di sisi presidennya, sejauh ini saya melihat ada harapan untuk menaruh mimpi kita kepada presiden memastikan hukum berjalan sebagaimana kira-kira yang dipikirkan oleh banyak orang. Mengapa itu? Di kantor kepresidenan sekarang kalau tidak salah itu mereka Pak Presiden itu membentuk satu unit kerja yang disebut dengan Sesda Lobang dan Investigasi Khusus. Saya membayangkan unit itu dimaksudkan untuk memastikan lack of penegakan hukum ini bisa dikontrol. Jadi pengawasan tidak diserahkan kepada institusi lain, tapi dipegang langsung oleh presiden. Nah, saya berharap presiden misalnya dengan diskusi ini tahu bahwa ada masalah yang luar biasa fundamental setidak-tidaknya dalam kasus yang misalnya ditentukan oleh Niko tadi bisa diurus. Anda bisa bayangkan coba dari kan konyol betul. Tadi dibilang sudah dilaporkan ke mana tadi itu ke Propam, tapi tidak diapa-apain. Fakta ada, terlihat objektif, dapat dicek, tapi nggak bisa diapa-apain. Tidak bikin apa-apa. Kan itu soal. Nah karena itu saya tidak terlalu panjang gitu ya. Sekali lagi ingin saya tegakkan, penegakan hukum itu soal leader, soal struktur. Leader struktur, muter-muter di situ. Tidak yang lain. Apakah struktur kita berfungsi atau tidak? Leader kita berfungsi atau tidak? Dalam konteks lebih besar misalnya, kenapa sekali lagi saya bilang itu gitu ya? Anda tahu kan kita ini pernah memiliki dulu orang yang bernama Suprapto. Pak Suprapto, Jaksa Agung yang dibikinkan patungnya di kejaksaan itu. Kita juga pernah memiliki satu namanya Pak Hugeng dari polisi dulu. Dan mereka dua terlempar dari gelanggang penegakan hukum
Ya lagi-lagi karena soal leader. Pak Prapto terlempar dari Kejaksaan Agung karena soal politik. Jadi berhentikan. Pak Hugeng terlempar dari jabatan itu juga karena sikap tegas dia. Jadi perbaiki saja gitu. Nah, memang kita sadar bahwa tidak mungkin memang presiden itu menangani semuanya. Sangat tergantung pada pembantu. Tapi harus dirancang, dan karena itu saya bilang saya senang presiden di kantor kepresidenan sekarang itu merancang satu unit kerja yang disebut dengan Sedalopang dan investigasi khusus itu. Nah, mereka ini yang saya tidak tahu bagaimana rancangan kewenangan untuk struktur-struktur ini, tapi sampai pada batas tertentu, misalnya kalau mereka itu menemukan kenyataan lalu mereka tidak bisa menangani saat itu juga harus diberitahukan oleh kepada presiden, dan presiden sejauh yang bisa gitu, dan harus bisa memang memberitahukan kepada aparatur yang bertanggung jawab di bidang itu. Misalnya menegur Kapolri, kenapa ada begini, kenapa ada begini, kenapa ada begini, kenapa ada begini, kenapa tidak ada begini, dan seterusnya. Itu akan jadi hebat kalau diikuti lagi dengan apa yang didemonstrasikan oleh Komisi 3 dalam 2 pertemuan dalam 2 minggu terakhir ini. Pertemuan pertama Komisi 3 dengan 2 Kapolda itu hebat. Pertemuan kedua kalau tidak salah Komisi 3 dengan Kapolri itu mengagumkan. Dengan Kejaksaan Agung kemarin hebat. Kalau ritme ini terus beresonansi, saya yakin betul kasus seperti yang dialami oleh kasus mafia tanah, sebut saja begitu, tidak akan terjadi itu. Kan biar yang mulia Nasir ini bertanya begitu ya, sembari dia ketawa-ketawa, mutar-mutar ayun-ayun, tapi sakit, dia nusuk. Pusing juga kita. Kalau dia nanya itu di Komisi 3 itu kan, dia mutar ayun tuh. Dia gaya ayun pelan-pelan, nggak sampai ketawa-ketawa, senyum-senyum. Tapi di ujungnya dia nusuk. Sakit. Nah, itu dia gitu. Nah, jadi kalaulah mereka ini atmosfer yang kemarin terus berresonansi, yakin saya ada harapan kita untuk bangga dengan DPR, kita bangga dengan dunia penegakan hukum. Tanpa itu akan repot. Mau tidak mau kita juga mesti menaruh harapan kepada saya menaruh harapan kepada Komisi 3, dan saya rasa di batas tertentu teman-teman di Komisi 3 mungkin kadang-kadang ya pasti punya kepentingan lah. Pasti nanya ini begini. Tapi di batas-batas tertentu harus dipastikan bahwa mereka memang bekerja untuk negara. Saya rasa kalau habis ini misalnya ini, beliau ini kalau telepon orang pasti takuti. Kalau dia telepon Kapolda ini, Pak Kapolda, itu kenapa tuh kasus begini, pasti pusing. Pak Rudi ini misalnya, kalau dia telepon Kapolda Sulsel, Pak Kapolda, itu kenapa begini, pasti pusing tuh. Pusing itu pasti itu. Waduh, berat ya. Nanti belakang sudah ditelepon ke Kapolda, nggak ada tindak lanjut. Beliau kongko 1 hari jumpa dengan Kapolri, Pak Kapolri, Kapolda ini begini, pusing Kapolda itu. Itu saja sebenarnya bisa dilakukan. Kalau tidak dibawa ke Komisi 3 misalnya, rapat di Komisi 3 misalnya, dengan sebagai anggota Komisi 3, pasti teleponannya atau directionnya pasti ada pengaruh. Saya rasa di waktu-waktu akan datang, saya sarankan kepada teman-teman di Komisi 3 untuk memastikan resonansi atau atmosfer yang sudah tercipta kemarin itu dipertahankanlah. Batas tertentu, kasus-kasus yang menonjol itu di-appreciate. Bayangkan, untuk waktu yang lama saya tidak pernah dengar rapat Komisi 3 dengan khususnya Kapolda misalnya, selalu dengan Kapolri. Tapi kali ini bisa rapat dengan 2 Kapolda, dan mengagumkannya adalah begitu rapat selesai masalah. Apa masalahnya? Rudi Soik tidak jadi dipecat. Si ibu guru yang di Konawe itu berakhir dengan tuntut bebas, karena memang sudah tidak mungkin lagi dihentikan di persidangan itu, jadi mesti
sidang mesti terus berlanjut kan. Cara keluarnya adalah tuntut bebas. Hasil semuanya kerjaan Komisi 3. Anda suka atau tidak, senang atau tidak, hasil kerja Komisi 3. Bisa nggak Komisi 3 ini, kasus gila kayak yang disebut oleh Niko itu tadi, coba dicek. Yang di Bali itu. Nggak ada ilmunya itu. Eksekusi tanah dilakukan oleh, yang tadi Niko bilang, oleh polisi. Nggak ada ilmunya itu. Nggak ada hukumnya itu. Eksekusi itu dipimpin oleh panitra. Nanti panitra yang meminta aparatur negara, apakah itu polisi atau tentara, ikut mendukung, bukan melaksanakan. Nggak ada ilmunya itu. Dan yang begini ini tidak bisa dibiarkan. Saya berharap tidak usah lihat Niko, tidak usah lihat siapa begitu ya. Sudilah teman-teman di Komisi 3 DPR itu, tanyalah Pak Kapolri, bagaimana penanganan masalah itu. Minimum gitu. Kalau tidak bikin pakai Kapolda Bali sana rapat di Komisi 3 sini, ya tanyalah kepada Pak Kapolri itu. Pak Kapolri itu ada kelakuan Anda bawa kayak begini, kenapa tidak ditangani itu? Bisanya gitu. Untuk memberikan pesan yang kira-kira pesan yang sama yang dilakukan sebelumnya kepada orang-orang lain agar perilaku-perilaku seperti itu tidak terus-terus terjadi gitu. Anda bayangkan kalau orang-orang yang berduit saja bisa diperlakukan kayak begitu, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kecil-kecil di kampung-kampung di lorong-lorong itu? Mohon maaf dikit di Pak. Itu yang saya rasa menurut saya harus dan layak dilakukan oleh teman-teman di Komisi 3. Terakhir, saya mau sarankan juga gitu ya. Pak Rudi dengan Pak Nasir, dua eksponen hebat di Komisi 3 itu, mungkin daripada bikin pusing, yang mulia Tuan Nasir dan yang mulia Rudi, kakak Rudi, minta pemerintah daripada pusing, keluarkan Perpu, tutup itu kelemahan-kelemahan KUHAP tuh. Yang tadi beliau bilang, jangan sampai orang menyalahgunakan wewenang, melampaui wewenang dan segala macam. Semua itu akarnya di KUHAP. Bereskan saja itu KUHAP. Nah tadi saya bisik-bisik sama beliau, ngapain itu bikin undang-undang perampasan aset itu? Kan di KUHAP itu kan ada ketentuan mengenai sita menyita barang hasil kejahatan atau barang yang digunakan untuk kejahatan. Bereskan aja ketentuan itu dan beres kok. Ngapain bikin undang-undang aset? Dan daripada bikin undang-undang itu panjang-panjang untuk tutup KUHAP itu, bikin aja Perpu. Nah ini kan kawan sama Pak Rudi, ini kan kawan sama Supratman, Menteri Hukum dan HAM, bilang, Man, kau kan jagoan di balik tuh, bikin dong Perpu, rancang Perpu cepat-cepat. Sini, nanti kita dukung. Tutup itu semua kelemahan-kelemahan KUHAP itu agar ya perilaku-perilaku penegakan hukum itu menjadi bisa kita kontrol sehingga dia senafas dengan mimpi-mimpi atau prinsip-prinsip di negara hukum demokratik. Hati-hati dengan negara hukum. Hitler juga bilang dia negara hukum. Jangan salah. Yeah. Dia punya sisi yang sangat tipis. Dua sisi yang sangat tipis. Hitler itu bilang dia juga negara hukum. Jangan salah, Hitler. Tapi ada pasal yang fasis itu juga negara hukum. Jadi hati-hati. Sebab kalau tidak, Anda dilindas, habis, digulung oleh dengan negara hukum. Kalau Anda tidak cerdas menggunakan hukum. Yeah. Saya kira teman-teman itu sekedar pembuka atau sekedar penutup dari diskusi yang hebat ini. Terima kasih banyak teman-teman DPR yang sudah undang kita.